Saya sampai menggadaikan surat salon. Setiap bulan saya harus membayar kurang lebih 250 juta per bulan. Di bukti transfer yang digunakan pelaku untuk menipu saya dengan total 7,8 miliar. Betapa mafianya scammer ini. Jadi pemerasan ini sekarang bukan hanya di dunia skincare saja guys, bukan hanya di dunia food blogger saja guys, tapi yang sudah kita kawal selama hampir 3 tahun terakhir ini adalah pemerasan di dunia love scam. Saya sudah habis 7,8 M, dia baru minta itu. Nah, berarti kalau ini modusnya Beda. sedikit berbeda, investasi dulu, belakangnya baru mengirimkan video tidak senonoh dan foto. Karena dia takut saya viralkan. Jadi dia bilang apa? Kalau nggak ditransfer 4,2 M? Ya, saya akan mengirim video, foto ke tamu kamu katanya. Saya sampai menggadaikan surat salon. Setiap bulan saya harus membayar kurang lebih 250 juta per bulan. Di bukti transfer yang digunakan pelaku untuk menipu saya dengan total 7,8 miliar. Si pelaku menggunakan rekening Indonesia yang diperjualbelikan dengan gampang. Saya mengirim kurang lebih 48 rekening dengan nama yang berbeda. Betapa mafianya scammer ini. Betapa kejamnya mereka mengambil semuanya habis tanpa tersisa. Ya, itu adalah video dari Mbak Jayanti. Mbak Jayanti ini adalah korban scammer, ya, love scammer bisa dibilang ya. Iya. Ya, oleh penipu, ya, yang dimana sudah keluar sampai 7,8 miliar. Bahkan Mbak Jayanti ini sampai bukan hanya ditipu saja oleh penipu bajingan ini, tapi juga foto dan video-video tidak senonohnya disebar oleh pelaku ke rekan-rekan saudara terdekat dan kemana-mana ya. Artinya sudah ada pemerasannya juga. Jadi pemerasannya sekarang bukan hanya di dunia skincare saja guys, bukan hanya di dunia food blogger saja guys, tapi yang sudah kita kawal selama hampir 3 tahun terakhir ini adalah pemerasan di dunia love scam. Ya. Nah, tapi ya saya hebat sama Mbak Jayanti. Mbak Jayanti ini mau berdiri tegak untuk mengungkap kasus ini. Karena banyak biasanya korban-korban lain yang malu, ya tidak mau bicara karena diancam dan malu ya karena foto videonya tersebar. Tapi Mbak ini udah tidak peduli lagi, yang penting pelaku ini harus tertangkap. Nah, pertanyaannya nih, pelaku love scam ini adalah pelaku di dalam lapas, pelaku penipu love scam Afrika, atau penipu love scam Kamboja, ya, yang juga sekarang lagi marak nih. Orang-orang Indonesia pada bekerja di Kamboja, selain judol, tapi juga jadi love scam. Kalian bekerja gelap di Kamboja, menipu saudara-saudara Anda sendiri di negara kita. Ini yang harus kita basmi juga, ya. Oke, dan Mbak Jayanti, Mbak Jayanti yakin mau ngomong ini di depan, Mbak Jayanti udah tidak merasa malu atau gimana? Mau ceritain semuanya. Oke, ini ada Mas Hengki juga. Siap, Bang. Dari kuasa hukumnya, dan ada Mbak Hendri dari WSC ya, Bunda V ya, sahabat kita juga. WSC ini adalah satu organisasi yang melindungi dan juga sebagai apa ya, melindungi para wanita-wanita yang jadi korban love scam dari berbagai macam kasus ya. Betul. Korban dari pelaku penipuan di lapas, penjara, Afrika, dan ya, Kamboja. dan juga Kamboja. Mbak Jayanti, awalnya kenal dengan pria ini gimana? Dia DM di Instagram. Memang saat itu, kejadian itu memang saya sedang tidak baik-baik saja sama suami. Jadi dia DM, tapi tidak ada sama sekali sedikit pun pikiran aku untuk menduakan suami atau gimana, tidak ada. Pure aku pikir dia, karena dia di Singapura, aku di Indonesia, jadi tidak terpikir untuk akan terjadi apapun gitu. Jadi hanya awalnya hanya cerita soal politik, soal Indonesia gimana, kayak gitu aja sih, Mas. Memakai foto seseorang berarti dia? Iya. Awalnya Mbak percaya itu foto dia? Awalnya juga nggak percaya, tapi dia berkali-kali, aku nih hanya, dia dengan emosional, dengan marah, dia buat aku jadi nggak keenakan gitu, Mas. Oke, kita kasih lihat ya foto yang dipakai oleh orang ini untuk berkenalan dengan Mbak ya. Oke, ini pasti bukan foto sesungguhnya, ini foto orang lain dipakai. Jadi hati-hati kalau ada yang menggunakan foto ini. Ya, ini hanya salah satu dari beribu-ribu foto ya. Betul. Yang menerayu Anda lewat Instagram, berkenalan, nanti ujung-ujungnya investasi, ini penipuan. Oke, lanjut, Mbak. Jadi sudah berapa hari dia chat, dia bilang lagi bagus-bagusnya nih e-commerce kayak gitu. Dia tunjukin hasil dia. Jadi aku pikir juga saat itu cuman 10% kan, Mas. Apa dia yang dijanjikan keuntungannya. awal dia pertama kali untuk bisnis apa nih? E-commerce Boiner. Jadi Boiner Asia. Mbak harus melakukan investasi apa dengan dapat hasil
Berapa bilangnya? 10%. Jadi Mbak investasi senilai berapa pertamanya? Pertamanya itu dia tuh kayak seakan kita dropshipping, Mas. Jadi kita pilih, kita masuk di etalase, kayak saya masuk kebetulan kemarin jenisnya baju, tas-tas fashion wanita kayak gitu. Jadi dimasukkan di etalase itu, jadi ada pembeli yang membeli barang, jadi kita harus klik kita bayar dulu gitu. Jadi seolah-olah Mbak memilih satu barang belanjaan, terus tiba-tiba ada orang yang udah langsung beli, dan keuntungannya Mbak mendapatkan 10%. 10%. Tapi setelah itu Mbak harus membayar barang. Terus, iya, bayar terus. Berapa jadi bayar rupiah pertama yang pertama tuh 9,1 kalau nggak salah. Miliar? Nggak, 9 juta 100. Oh, awalnya masih jutaan nih, 9 juta jutaan. 100. Oke, sebelum kita lanjut saya mau tanya, ini biar detail ya, bukan saya potong ya. Mbak untuk mau ikutan bisnis yang dia tawarkan tuh artinya kan ada kepercayaan dulu. Iya, kan? benar. Mbak ngerasa nyaman dulu dengan dia. Apa yang dijanjikan awalnya sebelum mengaju ke bisnis, dia ngerayu Mbak seperti apa? Dia bilang nanti kita jadi wanita pokoknya harus mandiri kayak gitu. Jadi menjadi kehidupan lebih baik. Itu sih, Mas. Oke. Dia bilang. Dia udah menawarkan cinta atau pacaran? Belum ya? Enggak. Belum ya? Belum. Oke, lanjut. Mbak percaya sama dia? Percaya. Sempat terbuai perasaan pada saat itu? Jujur? Ya karena percaya, Mas. Karena percaya? Iya. Akhirnya Mbak transfer 9,1 juta? Iya, dia juga kemarin itu tiap saya menanyakan dia soal investasi itu dia selalu mengarahkan saya untuk ke Telegram langsung ke layanan itu, Mas. Jadi buat saya berarti dia ini nggak ada urus campur dengan layanan itu. Oh, seolah-olah bukan ke saya nih langsung ke layanan aja layanan kayak gitu Telegram. ya. Jadi dia nggak mau tahu soal itu. Pertama kali Mbak transfer 9,1 juta, Mbak dikasih keuntungan nggak awalnya? Iya dikasih, tapi cuman tulisan, Mas. Aku belum pernah nikmatin uangnya sepeser pun. Oke, dikasihnya 9,1 tiba-tiba jadi berapa uangnya? Lupa saya, Mas. Pokoknya ada seolah-olah nih ada untungnya. Ada tapi untungnya kayaknya, iya. Oke, apa yang membuat Mbak akhirnya sampai 7,8 miliar tuh gimana? Kemarin itu kan 9 hari cuman buka, Mas. Tapi sehari itu 1 hari aku ingat banget pas mau tutup toko itu aku udah nggak ada uang lagi. Aku sudah jual semua emas, sudah aku minjem ke orang tua semuanya. Ada yang belanja itu sampai 4M. 1 hari itu 4M. Nah, jadi tapi sebelumnya ada belanjaan yang belum bisa aku bayar sekitar 1M. Jadi total tuh 5M. Jadi layanan itu memberi pinjam kepada saya, Mas. 5M. Jadi 2 minggu itu saya harus bayar 5M itu, Mas. Harus bayar 5M. Dari mana uangnya Mbak waktu itu? Aku sampai gadai toko sih, Mas. Toko salon saya. Mbak usaha bidang apa waktu itu? Salon. Dapat 5M itu bayar ke dia? Iya. Artinya akhirnya pokoknya intinya total 7,8 juta. Iya. 7,8 M. 7,8 miliar. Dan kapan Mbak sadar bahwa Mbak ditipu? Hampir 2 bulan, Mas. Saat apa? Saat dia masih mau karena dia bilang aku kan kemarin mau ambil 7M kan, Mas, karena saya cuma berpikir aku harus bayar hutang bank itu, aku harus cepat-cepat bayar, hutang mertua, hutang orang tua, hutang suami aku harus bayar. Aku pikir dia juga seakan meminjam bantu saya juga, Mas, bayar. Jadi aku harus bayar semua, aku pikir, jadi aku ambil 7M. Nggak taunya layanan bilang tidak bisa karena kamu ambil terlalu banyak, jadi harus deposit lagi 3,5M. Nah, dari sana aku mulai kok bisa kayak gitu. Jadi uang kita. Singkat ceritanya, Mbak ini percaya bahwa uang yang diinvestasikan itu sudah ada keuntungannya karena tertulis di situ. Iya. Tapi pas saat mau mengambil 7 miliarnya dibilang terlalu banyak. Kalau mau ngambil harus masukin duit lagi 3,5 miliar begitu ya. Mbak mulai curiga. Iya. Terus? Nah, udah mulai curiga, tapi dia membujuk lagi, dia dengan beralasan tenang saja, kamu bayar kan layanan minta 20% kan, Mas, 20% katanya. Jadi 20% tuh kisaran 400 juta kalau nggak salah, 700 juta. Jadi dia bilang yang laki-laki ini bilang tenang saja, saya yang akan membayarnya gitu. Kamu cuma cukup membayar 200 juta aja katanya gitu. Kamu keluarin 200 juta, saya bayar semuanya kayak gitu, Mas. Mbak bayar 200 juta lagi? Iya, bayar 200 juta lagi. Terus udah bayar 200 juta itu sama sekali foto yang dia ini aku nggak kirim, Mas, nggak pernah kirim. Jadi ada buktinya tanggal 30 Oktober itu terakhir aku bayar, tanggal 3 November dia mulai meminta
video terus sama saya, foto sama saya tidak pernah mau kirim, Mas. Oke. Dia minta video foto Amba telanjang apa gimana? Iya, bukan ini sih, terbuka gitu. Minta foto terbuka, video terbuka. Iya. Mbak nggak pernah kirim? Bukan, Mas, maksudnya pas sudah dia, maksudnya kayak gini, sudah dia saya sudah habis 7,8 M. Dia baru minta itu. Dia dengan alasan dia mau membantu saya Mas semuanya 3,5 M itu. Oh, dia Dengan minta Mbak syarat- mengirimkan dengan syarat video itu. dan foto Iya, Mbak terbuka. Iya. Mbak Supaya dia kirim. bisa bantu. Awalnya enggak, berhari-hari dia minta terus, Mas. Apa yang membuat Mbak akhirnya kirim? Aku udah nggak terdesak, Mas. Aku sudah nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku pikir kan, sudahlah, uang aku sudah hutang banyak orang. Kalau mau gimana, nggak ada jalan keluar lagi, Mas. Iya. Akhirnya Mbak kirim. Mm-mm. Terus setelah dikirim apa yang dilakukan? Ya ini apa? Ya dia nggak bayar ini, nggak bayar ke layanan itu cuma 1,2. Dia pokoknya tiap hari, Mas, minta terus. Aku bilang aku nggak mau kayak Iya. gitu. Sekali itu aja aku kirim. Akhirnya Mbak kirim. Ya sekali itu. Pas setelah kirim apa reaksi dia? Ya nggak ada sih, Mas. Nggak, maksud dia mengancam, mulai mengancam? Enggak, awalnya enggak. Iya. Awalnya enggak mengancam, Mas. Iya. Siap Bang. Bang izin sedikit Oke. saya tambahkan. Boleh. Ketika dia minta video tuh Bang, dia minta sesuai dengan apa yang diinginkan Bang. Apa misalnya gimana? Misal, oh ini kurang mesra nih dia bilang. Jadi Iya, seolah jadi disuruh video itu ulang-ulang harus terus. Terkesan merayu Bang, begitu Bang. Hmm. Itu yang diminta ya. Jadi kayak seolah-olah VCS kali ya? Jadi Tapi nggak seolah- VCS. Tapi Mbak ngirim video satu arah? Iya, saya Iya, nggak iya. pernah video call, nggak Iya. pernah telepon sama Iya, dia. iya, oke. Jadi Terus? yang dibuat itu Bang terkesan bahwasan Jayanti ini yang merayu Bang dalam video itu Bang. Benar, ngerti. Itu Bang. Oke, Siap. karena gini, sebelum kita lanjutkan, banyak kejadian-kejadian yang lain, love scammer yang lain adalah Iya. pelaku itu justru sebelum investasi dia merayu dulu untuk mengajak pacaran. Iya. Ini yang biasa dilakukan sama scammer-scammer sebelumnya, Siap. yang di dalam lapas penjara atau yang Afrika, dengan menggunakan foto dan Video. video orang lain. Ya Oke. kan? Dan saat itu merayu pacaran, akhirnya mereka melakukan kirim foto dan video call VCS. VCS. Dan akhirnya itulah yang dijadikan pemerasan untuk mengancam bahwa ayo transfer lagi. Iya betul Bang. Nah, Jadi berarti kalau ini modusnya Beda. sedikit berbeda. berbeda. Investasi dulu, Investasi. belakangnya baru Baru mengirimkan minta video, dan tidak foto. senonoh dan Betul, foto. Bang. Karena dia takut saya viralkan. Iya Bang. Yang perlu saya iya. garis bawain Bang adalah bahwasannya di sini Jayanti itu tidak merayu Bang. Dia kan tidak mau satu mencari pacar Iya. gitu Bang. Iya. Tapi di sini emang bujuk rayu dari dia untuk Jayanti mempersiapkan video yang tidak senonoh tadi Bang kepada pelaku Bang. Oke, tapi sebelumnya ada rayuan dari dia untuk seperti hubungan laki dan perempuan dalam arti kata pacaran, merayu, menggoda itu ada? Menggoda ada. Seperti apa misalnya? Maksudnya contohnya. Iya, maksudnya ngajak Sudah pacaran. atau bilang, ngajak, iya sudah makan belum kayak gitu, perhatian Perhatian. pakai sama bahasa apa dia? pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Dia mengaku orang mana waktu itu? Orang Singapura. Mengaku orang Singapura. Saya bingung nih. Biasanya kan dari korban-korban yang mengadu ke saya, korban-korban love scam ini biasanya mereka tuh justru awalnya dirayu dulu, pacaran online, dan dirayu untuk VCS. Ya, buka-bukaan lah di video terus direkam. Kalau Mbak yakin nggak melakukan itu? Iya, yakin saya tidak sama sekali VCS dan saya tidak merayu dia. Dan intinya bisa dia pegang foto dan video Mbak tuh apa ya? Ini dia awalnya tuh tiap kali dia meminta video ke saya sampai berulang kali dan berhari-hari saya tidak mau, Mas. Oke, apa dia bilang? Ini. I just need my woman to help me release some stress. I'm not with your body. Oh, jadi dia mau ngilangin stres, mau dong kirim foto gitu ya? Iya, karena Oke, dia berdalih oke. dia sudah membantu saya tuh udah banyak uang yang dia keluarin bantu saya gitu. Oke, Kalau jadi kamu dengan ini aku John udah bantu minta kamu, foto, ya. video dong, kamu Masa nggak kamu mau? nggak mau kayak gitu. Terus dia bilang, so the debt at the shop does it keep increasing because you don't pay it? Video dan ini dia ya gitu ya? Ya Oh, kamu aku ya? tanya, aku Oh, video please, video. aku nggak mau, aku sampai Oh, bilang kamu please. bilang please nggak mau gitu Ya, kan? intinya please, aku nggak mau kayak Terus gitu. dia bilang, I want to ask you again this one time, why are you so confident that you can finish everything on October? Oke, jadi intinya dia tetap membujuk untuk minta video Iya, ya? ini ada Mas. Ini saya membayar 7,8 itu 30 Oktober, tapi sampai November pun dia minta aku nggak kasih. Jadi uang aku benar-benar sudah habis 7,8, baru dia
Oke, ini. dia bilang tomorrow you can video call me. Besok lo bisa Aku bilang, video call. aku bilang video call aja. Jadi nggak ada. Aku akan bantu kamu, tapi aku mau video call aja. Tapi nggak ada rekam-rekam kayak gitu. Aku bilang sama Ya dia. padahal kalau Mbak dilakukan itu juga dia pasti Ya, akan aku merekam. nggak tahu kan, Mas, Jadi karena jangan ya. polos kan, Mas. Jangan, iya. Oke, no go to sleep. I think we are doing business. Artinya intinya adalah dia tetap minta kirim Iya. video satu arah aja ya. Iya. Bukan VCS tapi Mbak yang kirim video iya, foto ke dia. Artinya ini dia memancing supaya dia megang kuncian Mbak. Iya. Sehingga saat Mbak sadar satu saat dia tertipu, Mbak akan tetap Mengirimkan uang untuk sebagai itu pemerasan. Iya. Ini gila nih ya. Pemerasan ini siapa sih nih yang otak pemerasan ini sampai sekarang pemerasan di dunia skincare ada, dunia Iya. food blogger ada nih. Kok ini udah dari awal biangnya nih. Siap Bang. Iya Jadi kan? Bang izin Bang. Jadi kita bicarakan berdasarkan alat bukti Bang Iya. bahwasannya ya kan pelaku tuh membuat narasi seolah-olah Iya. nih Jayanti adalah pelaku yang merayu Iya. mengirimkan foto dan video yang Iya. tidak senonoh. Padahal di dia sini Bang, berulang-ulang. dia Bang yang berulang kali minta dikirimkan foto dan video gitu Bang. Jadi di sini Bang, Iya. dia buat narasi yang nggak benar gitu Bang. Ini buktinya Oke. Bang kita sampaikan Bang. Oke, pertanyaannya lagi. Waktu setelah video itu dia ancam disebar, dia berusaha untuk memeras nggak? Oke, transfer gue lagi gitu. Awalnya enggak, dia malah meminta berhari-hari meminta video lagi. Saya bilang saya nggak bisa, saya lagi mens. Bilang Iya. gitu. Terus waktu akhirnya video dia sudah pegang, dia ancam disebar, sempat nggak? Ya udah transfer gue. Iya dia bilang gitu, aku nggak transfer sama sekali nggak Oh, ada dengan spesial. ancaman yang udah berbeda dengan dia punya video Iya, itu. dia bilang kamu utang saya katanya 4,2 M, kamu harus bayar. Oke, jadi berapa yang dia minta pas saat udah ada video itu? 4,2 M. Oh, jadi dia minta 4,2 M agar video itu tidak tersebar. Iya, katanya aku utang dia mas, karena dia udah bantu aku 4,2 M itu katanya. Padahal itu kan editan dia. Jadi dia bilang apa? Kalau nggak ditransfer 4,2 M? Iya, saya akan mengirim video, foto ke tamu kamu katanya. Konsumennya maksudnya Bang. Kalau nggak Konsumen. transfer 4,2 4,2 M. Iya, konsumen salonnya Bang. Karena dia tahu aku menjaga nama baik sih mas. Jadi dia bilang kalau kamu nggak transfer 4,2 miliar, saya akan menyebarkan Iya. video Foto telanjang atau foto itu iya. ke klien. klien, customer atau tamu klinik kamu. Iya. Jadi supaya kamu tidak bisa bekerja lagi katanya gitu. Kamu malu. Iya, iya. Gila ya. Luar biasa nih Bang, kejam sekali Bang. Iya, kejam. Jadi- Pemerasan harus disikat. Iya. Jadi bukan uang saya aja yang Iya. diambilnya, ditipu dia, tapi mental saya juga mas, semuanya pokoknya aku hampir mau putus asa mas. Jadi Iya. kita ngerasa sudah nggak ada ini lagi, kita juga hutang, sudah malu-maluin kayak gitu. Iya. Akhirnya kan video fotonya sama dia disebar nih. Saat momen apa dia nyebarin itu? Karena saat dia sudah tidak mendapatkan uang dari Mbak lagi, bagaimana? Iya itu sudah berapa bulan, berapa bulan kejadian. Terus dia ngancem terus mas, dia ngancem. Aku nggak peduli, aku bilang terserah kamu mau lakuin apa terserah. Dia mau uang lagi mas. Karena Mbak udah tahu dia ditipu ya. Iya udah tahu ditipu, aku nggak ini lagi. Iya, Aku langsung terus? ngeblok kan. Dia di mana-mana ngechat di Instagram sampai cari saya di IG Instagram salon. Jadi membuat aku sangat terancam dan terganggu mas. Oke, akhirnya dia Akhirnya saya ini kan saya tanya orang TikTok ini foto ini siapa yang dipakai dia, foto siapa yang dipakai dia, ternyata memang orang Singapura. Jadi gara-gara orang yang TikTok itu merasa iba kan, jadi relawan semua tuh dia up mukanya, up ke akunnya. Pas up ke akunnya itu dia lihat mas, jadi dia ngancem semua ke relawan. siapa yang ngancam? Dia Oke, dia ada muka asli dia ada nggak? nggak ada, Tidak ada. pakai Iya. fake akun. Pakai fake account. Iya. Oke, dia mengancam setelah di-up bahwa ini penipuan. Iya, Oke, dari kasus yang sama kurang lebih ada modusnya ini berarti kan menawarkan investasi melalui toko online. melalui toko online, ya kan? Oke. Dan intinya sekarang setelah ini mulai viral, apa yang dilakukan oleh penipu ini? Ini bukan penipu, sindikat berarti. iya. Dia langsung ini mas, buat akun follow tamu-tamu salon saya. Jadi dia masukin foto saya. Nah jadi tapi Foto tidak saya. senonoh Mbak. Iya, Iya. tapi seakan-akan membuat narasi aku hutang dia memberi saya uang dan juga aku merayu dia tiap malam katanya mas.
Oke, artinya ini sebetulnya sudah bisa dipakai bukan hanya pemerasan skemnya saja, tapi menurut saya undang-undang ITE-nya sudah Iya. bisa Siap Bang, udah kita proses. dilaporkan. Bang. Udah ya? Di mana Bang. ini kalau boleh tahu? Polda Sumsel Bang. Polda Sumsel. Iya Bang, unit cyber Bang. Unit cyber ya. Insya Allah. Insya Allah, sebentar. Insya Allah, Saya Bang. yakin pasti polisi Luar biasa Bang. luar biasa apresiasi kalau dari apalagi Polda cyber Sumsel, sekarang Bang. udah ada divisi khusus di Direktorat, polisi Bang. ya, Iya, Bang, jadi betul, direktorat. Jadi direktorat. saya yakin ini bisa. Saya tantang kepolisian untuk menyelesaikan kasus love scam ini yang sudah bertahun-tahun ini marak di Indonesia. Siap, Bang. Kalau sampai ini terungkap, pelakunya tertangkap, termasuk rekening-rekening pemilik-pemilik rekening, penjual rekening tertangkap, saya akan acung jempol kalau perlu saya benar-benar sembah. Siap. Iya kan? Nah, dan saya mau tanya, transfernya ke rekening luar negeri apa Indonesia? Indonesia. Ke Semua rekening bank apa Indonesia. saja? BCA, Iya. BNI, BRI, Permata juga ada. Artinya kalau ini memang diduga adalah love scam Kamboja, Iya Bang. artinya kan jaringan Indonesianya ada. Ada. Karena saya tahu walaupun di Kamboja banyak pengusaha-pengusaha scamnya itu orang-orang China, dari China, tapi manajer-manajernya dan otak-otaknya orang-orang Indonesia banyak yang bekerja di situ. Termasuk perekrut para karyawan yang bekerja di sana jadi scammer juga Dari itu orang Indonesia. Siap. Termasuk yang jual beli, pasti ada jual beli rekening kan di Indonesia. Betul Bang. Nggak mungkin nggak ada. Dan ini polisi harus menindak sampai sekecil-kecilnya. Siap. Dan nanti bisa tinggal diterusin mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Yes Bang. Oke, dan ini juga saya tantang juga pemerintah, bagaimana kok rekening-rekening bodong ini bisa beredar dan diperjualbelikan? Bagaimana harus ada tindakan tegas ya dari instansi-instansi yang terkait agar rekening-rekening ini tidak mudah diperjualbelikan? Iya, betul Bang. Polisi sudah dilaporkan. Udah Bang. Oke, dan saya harap bahwa polisi menindak ini bukan hanya otak pelaku, manajer atau apa, tapi yang termasuk sampai penjual rekening lah apa semua Betul, harus Bang. kena nih. Iya, betul. Ya karena biar kapok, Betul. ya kan? Ya walaupun prosesnya ini kan banyak hambatan nih Bang. Iya, Tapi pasti. kita luar biasa Bang. Apresiasi kepada tim cyber. Saya Polda percaya. Sumsel, Bang. Kita Ya, yakin Bang. Itu cyber luar biasa, saya juga Bang. percaya karena direktur baru nih, jadi Betul Bang. keren Jadi ini. harus Ya. buat inovasi nih Bang. Iya, termasuk Untuk juga yang Republik nanganin ini. kasus skincare pemerasan kan juga cyber di Polda Metro Jaya nih. Oh iya, siap Bang. Iya Luar kan biasa ya? Bang. Iya, iya. Nah, artinya Mbak sekarang suami sudah tahu kasus Sudah ini. tahu dari awal pas sudah kejadian dan pas saya investasi pun suami tahu, Mas. Reaksi suami pas tahu kejadian ini Mbak kena tipu, termasuk dia udah lihat foto-foto Mbak dikirim. Udah. Tahu Mbak cerita dulu apa dia tahu dari orang lain? Enggak, aku cerita sama dia dan yang buat aku speak up juga dukungan dia sih, Mas. Awalnya aku nggak mau speak up. Dia tidak marah sama Mbak ya? Luar Oke, biasa ini Bang berarti suaminya. Bang. suaminya mendukung Luar penuh. biasa Bang. Dan jarang ada orang yang korban-korban yang berani speak up, Iya. biasanya sangat malu. jarang. Iya Banyak, kan? Mas, banyak Iya, Bang. banget yang ngechat Korban. saya nggak berani speak Speak up. Ada yang sampai yang berapa belas M itu nggak berani speak up, dia mau tutup aja kayak gitu. Karena ya semua skenarionya kayak gitu, Mas. Dia pasti ada foto videonya itu, Mas. Jadi nggak berani speak up. Oke, korban yang di atas Mbak ada berapa lagi yang Mbak tahu? 17 M, 17 miliar. Iya. Orang mana? Jakarta juga. Orang Jakarta. Dan dia kena tipu sama jaringan yang sama kira-kira Kamboja, Afrika apa? Nggak tahu, Mas. Dia nggak lapor polisi juga. Oke. Nah, sebelum kita ke hukum ya, saya mau nanya di WSC. Ini pertama kali tahu kasus ini ngadu ke WSC apa WSC yang dengar dari siapa? Oh, jadi pertama itu ada tag ke Bunda ya. Iya, Terus Bunda V ya. Iya, Bunda menyampaikan ke saya, ini kasihan ada korban gitu ya, kerugiannya sangat besar 7,8 M. Mungkin butuh untuk didengarkan lah curhatannya gitu. Ya karena pada waktu itu kan malam ya posisinya, jadi saya nggak langsung menghubungi. Besoknya saya menghubungi, lalu kakaknya menghubungi saya dan nangis-nangis. Dan dia langsung mau akhirnya untuk datang ke podcast Uya Kuya aja menurut saya luar biasa ya. Iya, Iya, Bang. jadi Dia menentukan sikap gue mau ngomong nih, gue mau. ya itu belum. Belum. Jadi butuh proses lah untuk dia harus Iya. yakin dulu bahwa Iya. saya harus bicara gitu kan. Tapi berkali-kali saya tanyakan ke Kak Jayanti ini apakah sudah siap kalau seandainya viral kan, kalau di kolom komentar itu pasti ada yang pro dan kontra. Iya, Tapi dia bilang, "Kakak, maksud saya, tujuan saya adalah untuk edukasi supaya tidak ada Betul. korban lagi." Iya. Karena saya tahu nih apa yang dilakukan, dipikirkan oleh penipu-penipu bajingan scammer ini adalah dia mengambil kelemahan titik kelemahan wanita ini karena dia pegang video dan foto dia nggak akan berani ngomong. Betul. Tapi sekarang sudah berubah Bang, ya kan? Ingat, kita basmi kalian ya. Iya. Dan sekarang dari segi hukum sudah dilaporkan apa aja berarti laporannya? Sekali lagi Bang, saya sampaikan di sini Bang, kita ucapkan terima kasih dan apresiasi Iya. yang setinggi-tingginya Bang kepada Kapolda Sumatera Selatan Bang, Iya, luar beserta biasa. jajaran unit cyber Iya. Polda Sumsel. Ya. Eh,
ini masih dalam proses Bang, walaupun mengalami banyak ya halangan Iya. banyak prosesnya karena nggak mudah karena kita ini mencari Mr. X-nya nih Bang. Ini berhubungan yang dengan tidak IT terdeteksi. apalagi nih. Berhubungan dengan IT Iya, gitu iya, kan Bang. iya. Jadi butuh usaha yang luar biasa Bang. Tapi kami luar biasa Bang, teman-teman dari Polda selalu bekerja keras mendukung kita juga Bang ini Bang. Kita berdoa semoga perkara ini bisa terungkap Bang gitu Bang. Iya. Oke, dan juga saya ini kalau emang ini adalah jaringan Kamboja. Siap Bang. Kalau ada Anda yang warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja ya sebagai pekerja di sana ya dan tahu Anda kerjanya adalah menipu dan yang Anda tipu yang Anda makan adalah daging saudara sendiri di Indonesia, Anda keterlaluan ya. Jangan Anda bekerja menjadi penipu di negara orang di luar secara gelap, nanti ujung-ujungnya kalau ada masalah kalian ditolong sama pemerintah. Ya. Intinya adalah sadarlah kalian ya. Ayo, ini yang Anda makan adalah daging saudara sendiri. Saya tahu ini memang bisnismen utamanya orang-orang dari Kamboja dan China, tapi siap. pekerjaannya banyak yang Indonesia. justru dari Indonesia gitu kan. Dan tegakah gimana kalau ini terjadi sama saudara kalian sendiri? Iya, Bang. Nah, Mbak, sorry saya jadi emosi karena saya mengawal kasus ini udah 3 tahun lebih dan korbannya makin banyak dan modusnya berkembang terus. Iya, betul. Dan masih makin banyak korbannya bukan hanya PMI, TKI, tapi juga profesi-profesi lain sampai ada istri polisi, ada polwan kena juga, ada dokter notaris kena semua oleh penipu-penipu ini. Apa yang Mbak ingin sampaikan pada jaringan penipu ini? Kalian ingat yang kalian tipu itu bukan mudah mencari uang. Kami bersusah payah mencari uang. Dan sekarang saya harus menderita, harus membayar uang 250 juta per bulan. Kalian harus tahu, jika terjadi ke saudara kalian itu gimana. Mbak harus bayar hutang 250 juta per bulan selama berapa tahun? Setahun. Setahun. Berarti ini utang banknya. Iya. Dan Di luar itu masih ada utang orang tua juga, mertua, Mas. Oke. Dan apa yang Mbak harapkan dari keadilan atau hukumnya di sini? Saya mau pelaku bisa ditangkap, bisa diproses seadil-adilnya. Karena saya mewakili banyak wanita di luar sana yang tidak berani speak up, yang berdiam diri di rumah. Mereka ketakutan, mereka kena mental. Ya, harus sih, Mas. Karena makin banyak yang uang kerugian juga bukannya sedikit, ratusan juta sampai miliaran, nggak ada yang puluhan juta. Untuk keluarga, teman-teman atau siapapun ada yang ingin disampaikan Mbak Jayanti? Untuk keluarga besar saya, kalau keluarga inti sudah tahu bahwa mereka mendukung saya penuh dari awal, mereka yang mendukung saya, makanya saya berani speak up. Tapi untuk keluarga besar, saya mohon maaf untuk kegaduhannya. Saya pun tidak mau semua ini terjadi. Yang malah yang membuat saya sakit itu saya udah tertipu, saya dibuat sampai kayak nggak ada harga diri lagi. 30 tahun saya mempertahankan nama baik saya hancur dengan kayak gini. Saya sudah menjadi korban. Jadi buat teman-teman juga ini saya cuma bermaksud untuk mengedukasi supaya tidak ada Jayanti selanjutnya sampai kejadian seperti ini, karena ini sangat menyakitkan, bukan hanya uang yang habis, mental juga habis, dan kalau yang tidak kuat mungkin akan juga bunuh diri. Oke, dan ini saya minta polisi bukan hanya ke otaknya tapi jaringannya. Iya. Kalaupun sampai jaringan luar negeri, kita bisa kerjasama dengan Interpol dan lain Siap, sebagainya. Ya, dan kita harap pemerintah kita aware soal ini. Iya. Karena lihat ya, negara-negara lain sudah banyak yang berhasil mengungkap kasus lost scam walaupun terjadi di luar negaranya. Iya. Artinya tantangan buat pemerintah kita juga. Dan ini korban sudah banyak. Dan satu hal lagi buat kalian yang terkena atau wanita-wanita di luar sana banyak sekali. Yang adu saya aja ada sebulan bisa puluhan sampai ratusan orang. Saya yakin banyak kalian jadi korban tapi kalian malu dan takut melapor. Iya. Kalian tidak melapor, kalian tidak mau speak up. Ingat, foto-foto tidak senonoh kalian dipegang sama mereka. Sampai kapanpun, kalian akan tidak pernah berhenti memeras kalian. Jadi mendingan lapor. Udah, yang sudah terjadi, kalian harus hadapi. Bener nggak? Betul. Ya, kalau ada kalian juga, ya, saya tidak lelah untuk mengawal kasus ini. Jadi korban lost scam, ya. Korban lost scam, apapun itu, mau sindikat lapas, sindikat Afrika, sindikat Kamboja,
yang memakai foto-foto cowok ganteng ya, dengan modus pacaran dulu, merayu dulu atau investasi dulu, silakan lapor bisa ke Instagram saya di king_uyakuya atau ke WSC ya, yang ada Instagramnya. Kita siap mengawal kasus ini. Jangan takut untuk berbicara. Oke, Mbak, ada lagi yang ingin disampaikan dari WSC, Mas? Iya, saya ingin menyampaikan karena Kak Jayanti ini menghubungi kami untuk memviralkan videonya tersebut. Mohon kepada semua yang melihat video itu untuk memiliki rasa empati. Ya, tidak menyebarkannya lagi. Iya, Betul, dan juga tidak memojokkan. Karena hari sale itu tidak ada di kalender. Benar. Jadi saya berharap semuanya memahami bagaimana psikisnya beliau. Karena saya yang mendampingi itu, saya merasa prihatin gitu ya. Dan beliau tuh selalu menangis gitu. Tapi saya beruntung beliau memiliki kekuatan. Jadi saya mohon kepada semua netizen untuk memiliki empati. Jangan dibully, malah jangan dikata-kata. Kita mohonlah Bang gitu kepada masyarakat Indonesia dan khususnya netizen di Sumatera Selatan gitu Bang. Karena dia untuk ngomong ini aja udah keberanian. Dan intinya Mbak ini mulia sekali karena apa? Mbak mau rela membuka aib Mbak sendiri di depan publik demi edukasi. Dan demi tegaknya keadilan. Jadi polisi juga harus menunjukkan bahwa Mbak ini mau berkorban, mau speak up, mau ngelapor, mau terbuka, mau ngomong. Artinya juga kita serahkan polisi bisa menangkap dan mengungkap kasus ini. Nah, intinya adalah mau scammer dari Kamboja, scammer dari Afrika, atau scammer yang saya duga masih banyak juga di dalam lapas, ya. Karena saya dengar laporan di dalam lapas ini masih banyak penipu-penipu yang dulu sempat berhenti pada saat saya gaungkan, saya bongkar praktik-praktik dalam penjara, sempat berhenti 3 bulan, tapi berapa bulan kemarin mulai ada lagi. Jangan sampai di dalam lapas masih ada praktik-praktik seperti ini. Kalau nggak kita sikat dan kita hajar lagi kayak dulu. Mbak, sabar. Dan kita serahkan saja sama kepolisian. Bahwa saya yakin dari nada-nadanya, sebetulnya ini saya yakin Insya Allah Bang. Kasusnya jalan di cyber Insya Allah, Bang. Polda Sumsel. Iya Bang, luar biasa. Dan saya tantang juga untuk polda-polda yang lain atau mungkin Barreskrim juga yang ada lapor-lapor sejenis dikerjakan dengan benar. Siap, betul. Ya, apalagi kalau Polda Sumsel ini berhasil mengungkap lebih awal, ini jadi percontohan buat polda-polda yang lain. Betul Bang. Ya, ini bukan masalah serius, bukan masalah bercanda. Siap, betul Bang. Terima kasih. Izin, Ada Bang, yang disampaikan lagi? Kami sebagai kuasa hukum Bang juga menghimbau Bang kepada masyarakat dan netizen untuk tidak menyimpan foto dan video ya kan Bang, dan tidak menyebarluaskan karena oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Bang, karena ini perkara udah kita laporkan di Polda Sumsel di unit cyber ya kan, dengan pasal 27 ayat 1 itu dengan ancaman paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar Bang. Jadi kita mohon di sini Bang dukungan kepada Jayanti Bang sebagai korban saya di sini dukung Bang. sepenuh. Iya Bang. Mungkin itu Bang himbauan dari kami Bang. Oke, satu lagi. Siap. Dari kasus ini, kasus agak sedikit berbeda, tapi kasus yang paling banyak saya jalani adalah pelaku ya mendekati korban wanita-wanita kesepian biasanya lewat Instagram atau lewat Facebook dan lain sebagainya. Mereka merayu dengan foto-foto ganteng. Mereka sok merayu, nanya udah makan belum, udah apa, sudah bangun belum, dan lain sebagainya. Nanti mereka mengajak video call dan mengajarkan video call VCS dengan terbuka, dan itu yang akan mereka rekam akan dijadikan ajang pemerasan untuk memeras kalian. Jangan mudah percaya, ya. Karena kalau cowok-cowok ganteng, cowok-cowok sukses, nggak akan nyari jodoh di online. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.